ya. Videonya tolong diaktifkan ya, biar kita mulai. Sudah sampai sedikit kemarin membahas ini ya, karena kita mengejar yang ketinggalan hari Selasa sebelumnya. Sudah masuk ke pembangkit tenaga hidro. Tenaga hidro itu adalah pembangkit tenaga air ya, tetapi skalanya sangat kecil ya, di bawah 1 mega. Biasanya itu ratusan kilowatt. Kebanyakan kalau di atas 1 mega itu biasanya disebut ini. Nah, aplikasi mikrohidro itu dia biasanya dipakai untuk lokal atau tidak terkoneksi tidak, karena dia tidak menggunakan trafo ya. Jaraknya itu kalau dapat trafo itu jaraknya paling 1 kilometeran lah ya, dari pembangkit ke user akhir, jauh sekitar segitu ya, sehingga dia tidak bisa digabung ke grid atau jaringan PLN pada kita. Akan dipakai dia lokal. Nah, kadang-kadang kalau untuk daerah Jawa ya, desa saja itu masih kurang. Biasanya hanya sampai tingkat dusun di Pulau Jawa. Ya. Kalau umpamanya di pulau-pulau di Pulau Jawa ya bisa lebih ke desa ya, karena dia jumlah penduduknya lebih sedikit. Tapi jaraknya biasanya agak berjauhan. Nah, itu juga menjadi masalah nanti. Karena makin jauh jaraknya kalau tempat trafo, nah itu kita belajar nanti transformator ya. Kuat, nah itu listriknya harganya akan hilang ya, tidak akan turun jarak jika trafo tidak ada. Nah ini aplikasinya, karena daya yang dihasilkan itu terbatas, juga penggunaannya nanti sebagian besar dia lebih bersifat ke konsumtif biasanya. Tapi ada juga nanti yang penggunaan produktif biasanya digunakan pada waktu-waktu pengguna atau penduduknya tidak sebagian besar tidak menggunakan, umpamanya pada hari kerja. Mereka biasanya karena daerah pertanian atau di daerah perlindungan ya, itu dia bekerja keluar ke ladang, ke sawah, pokoknya yang di rumah sedikit penggunaannya, sehingga dia bisa digunakan untuk penggunaan produktif ya. Nah, di sini listrik yang dihasilkan digunakan untuk kegiatan di mana yang tadinya dia membayar yang digunakan itu digunakan untuk suatu layanan sebagai usaha untuk pertukangan gitu ya, untuk industri skala kecil, pengolahan bahan pertanian, atau nanti penggilingan padi gitu ya, pengolahan jagung, pengolahan kopi gitu ya, itu bisa. Itu biasanya digunakan pada saat penduduknya sebagian besar lagi bekerja gitu. Soalnya kalau di rumah juga ya dayanya tidak cukup. Karena hampir sebagian, bukan tidak ada, nanti ada pembangkit listrik terbarukan itu yang bisa stabil gitu ya. Sebagian besar energi terbarukan itu adalah user itu mengikuti kemampuan daripada pembangkit. Karena untuk menambah daya itu agak susah gitu ya. Termasuk mikrohidro. Dan ini yang sebagian besar digunakan untuk konsumtif. Biasa digunakan listrik untuk konsumsi rumah tangga ya. Rumah tangga. Yang sebagian besar yang produktif tadi itu ada daerah tertentu yang memang memungkinkan ada yang diolah seperti ya untuk pangan gitu ya, dari manual bisa menggunakan peralatan listrik yang untuk mengolah hasil pertanian atau untuk termasuk penggilingan padi umpamanya ya, tanpa menggunakan bahan bakar lagi kan, pakai listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga mikrohidro. Dan biasanya memang kerjanya pada siang hari, di mana penduduknya sebagian besar tidak di rumah, sehingga kelebihan daya tadi bisa digunakan untuk konsumtif produktif. Kalau konsumtif biasanya pada malam hari atau pada hari libur, gitu ya. Walaupun pada di desa hari liburnya sebagian juga tetap ada yang bekerja. Ini yang sistem mekanisme ya, produktif tadi, pengolahan pertanian, pengkajian ya, produksi tekstil, pendinginan, pengeringan atau tadi pengolahan industri pertanian tadi ya.
jadi menggunakan mesin listrik ya. Tapi untuk pengeringan bisa pemanas, untuk tekstil ya bisa pemanas, pencahayaan biasanya itu untuk umpamanya seperti ayam ya, telur atau ayam daging itu bisa perlu pencahayaan. Produksi pupuk biasanya pupuk alam ya. Kemudian untuk konsumtif ya itu dia banyak penerangan, masak, ya itu kadang juga terbatas ya. Pendinginan untuk kulkas di rumah, radio, televisi itu yang konsumtif. Hanya digunakan tidak, kalau yang pendinginan masih bisa termasuk produktif itu ya, karena nanti umpamanya kulkas bisa dia jual itu umpamanya untuk mengawetkan makanan yang bisa dijual. Itu kan larinya nanti ke produktif. Gitu. Pendinginan di sini, nah, kalau ini pendinginan untuk hanya keperluan rumah tangga tidak dijual. Jadi dia mikrohidro itu bisa untuk sumber listrik yang aman ya, karena energi yang mudah dialirkan dan paling nyaman itu ada setelah jadi listrik. Tapi untuk mendapatkannya, itu ya kita ada proses juga. Energi konvensional itu sangat susah ya, dari energi bahan bakar, energi fosil dibakar dulu, baru dapat uap, baru nanti dapat tenaga listrik. Kemudian juga nanti penyalurannya lewat transmisi, tidak mudah. Karena nanti dia karena jaraknya pembangkit dengan itu biasanya sangat jauh, sehingga dia memerlukan tegangan ekstra tinggi, sehingga perlu dinaikkan pakai trafo dulu. Nanti baru diturunkan lagi untuk ke di proses itu sangat panjang. Tapi setelah jadi listrik itu dia lebih mudah ya. Untuk apa saja boleh. Walaupun nanti dari ruginya kita akan tinggi, umpamanya listrik dari batu bara tadi ya panas. Kita jadikan lagi nanti untuk pemanas. Sebenarnya itu rugi 2 kali gitu kan. Dari dia panas ditungku dan jadi hilang kan sebagian. Nanti dari listrik ke panas juga akan hilang. Tapi ya kalau dari panasnya kita salurkan langsung tidak bisa. Hanya jarak pendek yang panas bisa salurkan langsung. Jarak yang panjang apalagi sangat jauh tidak bisa. Makanya digunakanlah dengan diubah menjadi listrik. Nah, listrik itu walaupun sumbernya tadi panas lagi ya, bisa lagi digunakan ke panas, bisa penerangan, bisa untuk gerak gitu ya, untuk mengisi baterai, untuk kegiatan industri lainnya. Jadi listrik. Makanya semuanya kalau sudah jadi listrik itu lebih mudah untuk disalurkan, walaupun dalam rugi pasti ada ya. Nah, tapi dari energi terbarukan itu lebih bagus kan, karena sumbernya tidak bayar bahan bakarnya ya. Tapi daya yang dihasilkan lebih terbatas dibandingkan dengan pembangkit pembangkit konvensional. Dan kalau untuk baterai ya, bisa digunakan untuk umpamanya pada saat di daerah tersebut, umpamanya diisi baterai di rumah, nanti dia di perkebunannya dia perlu untuk menggerakkan sesuatu mekanis atau penerangan, itu bisa digunakan. Dan untuk keperluan industri ini, poros turbin dapat digunakan secara ini jarang biasanya. Nah, itu dia berada di dekat sungai kalau ini ya. Di sana juga pabrik itu akan lebih susah. Tapi zaman-zaman dulu ada itu ya. Kami langsung gerakkan umpamanya untuk karena di sungai juga ya, karena kita mikrohidro, jadi sungai ya. Dia untuk kayak pengolahan untuk penggilingan padi atau pembuatan tepung gitu ya. Itu langsung turbinnya tadi, porosnya tadi digerakkan untuk menggerakkan tenaga mesin. Langsung dia atau membuat tepung, ya. Tidak diubah ke listrik. Juga langsung digunakan tenaganya langsung ke mekanis. Nah, itu di mikrohidro dia, tapi yang itu tidak bisa disalurkan. Jadi kalau barang yang mau diolahin harus didatangkan ke sana, ke tempatnya kan. Tapi kalau itu jadi listrik tidak perlu. Di tempat turbinnya, di tempat rumah dayanya, tinggal disalurkan pakai kabel, kita di rumah bisa, atau di daerah jauh dari sumber itu bisa untuk penggilingan padi, atau pembuat tepung gitu ya, atau pengolahan lainnya. Tapi kalau dia poros langsung ya di mana dia berada, ya disitulah dia diolah. Nah, itu tidak fleksibel ya, tidak efisien. Tapi tenaganya langsung tidak ada ruginya. Itu kalau sini kan dari tenaga menjadi listrik kan ada rugi. Dari turbin ke dari air ya, ke turbin ada turbin ke generator ada dari generator nanti baru ke user juga pasti ada. Jadi dia bisa digunakan tidak di tempat yang
Kalau langsung tadi ya, itu pernah digunakan. Sekarang orang lebih baik menggunakan tenaga listrik, baru nanti disalurkan. Lebih mudah dan tempatnya tidak harus di tempat dia diputar gitu ya. Kalau turbin porosnya turbin tersebut diputar untuk penggunaan mekanis, ya kerjanya di situ. Tapi kalau dia diputar untuk menghasilkan mekanisnya untuk diubah menjadi tenaga listrik, nah, dia bisa disalurkan dengan mudah. Tanpa trafo, ya satu jarak ya 1 kiloan lah ya, 1 mil. Untuk pengolahan pertanian, seperti bilang tadi kan, minyak dari daun-daun ya. Baik, bukan akan langsung tanpa rubah ke listrik. Dan teknologinya dia mirip dengan PLTA skala besar ya, tetapi dia tidak memerlukan waduk itu saja. Nah, sehingga dayanya lebih kecil karena apa? Tidak air tersebut tidak ditampung ya. Kalau ditampung kan ya bisa kita lebih besar. Tapi itu akan memerlukan biaya yang sangat besar. Itu waduk itu yang lebih besar di situ. Di itu ya teknologinya ya sebagian besar bentuknya adalah on-off filter, tapi dia pokoknya setelah melekat kembali lagi ke sungai. Nah, kan kalau skala besar ya waduknya benar-benar ya bawahnya lebih kering, sisanya baru. Nah, jadi di stop air yang mengalir itu kan tidak. Dia tidak membutuhkan bendungan yang besar untuk airnya, untuk bendungan kecil saja ya, dan benar untuk supaya airnya tenang dulu baru masuk ke penstop atau ke pipa pesat tersebut. Supaya apa? Tidak terjadi ketukan palu ya. Itu ya nanti Anda masih dicampur darah dan air. Atau penstop. Jadi bentuk pengolahannya sistemnya. Nah, ini dia seperti aliran sungai aslinya nih. Nah, tujuannya ini dialirkan ke sini karena ini susah gitu ya. Ini untuk mengatur ketinggiannya, kalau air lebih tinggi ya ditutup, supaya kurang baru dibuka. Nah ini ada semacam sedikit macam dam lah ya. Pada saat biasanya digunakan untuk pada saat air kurang. Jadi dia yang mengalir ke sini ke tempat pipa pesat nanti akan tetap ada. Ya pada air banyak ya sini ada, sini juga ada kan. Tapi pada air sedikit ya kesininya akan boleh katakan sedikit gitu atau malah kering. Air dialirkan sini. Baru kesininya dikeluarkan lagi ke sungai. Jadi air sungainya tetap seperti sedia kala. Paling di sini ya, di sini pasti ada sedikit perubahan ya. Terutama pada saat musim kemarau. Nah, di sini baru diatur ketinggian air. Nanti terus biruwainya untuk mengatur jalur airnya ya masuk ke kanal. Ini yang disebut apa nanti forba ini adalah kayak semacam waduk kecil ya, supaya airnya tenang dulu. Supaya nanti kalau tenang, ini apa namanya bahan pasir itu akan turun ke bawah kan. Sehingga dia yang masuk ke dalam pipa pesat tadi itu sudah tersaring. Walaupun kita ada saringan nanti ya. Karena ini harus banyak saringan. Kenapa? Karena nanti namanya di pegunungan ya pasti banyak pohon pasti banyak daun-daun, ranting segala macam, kayu akan bisa masuk juga ke sungai supaya tidak merusak nanti daripada turbinnya bila-bila daripada turbin. Nah baru kalau air pada musim lebih ya ini dibuang, kalau dia kurang ya ini tak hanya masuk ke sini ya. Musim hujan terutama. Nah, sebenarnya pembuangan air ini kan sebenarnya adalah pemborosan ya, tapi nggak bisa ditampung sama juga dengan PLTA. Tapi pada musim hujan juga dibuang sebagian karena daya tampung daripada waduk tidak bisa. Karena untuk membuat waduk itu semakin besar akan mahal dan susah karena sebelumnya tidak ada pemukiman juga. Sehingga dia ya dibuang. Padahal ini pada musim kemarau diperlukan sebenarnya kan, tidak bisa kita. Nah, begitu terbang sama seperti itu. Nanti angin juga seperti itu. Kalau angin kencang ya kita tidak bisa, malah direm ya. Kalau saya nggak direm, kalau nggak dia putarannya lebih daripada 50 Hz nanti ya. Dan rusak daripada tidak kalau sejarang ya. Tapi di daerah yang sering terjadi
Ya, tempat ya, di Asia Tenggara itu seperti Filipina, Vietnam, ya, ada. Kalau Indonesia, Malaysia, Singapura itu dalam mengatakan ada di tempat. Ini sama juga, dengan musim hujan ya nggak bisa ditampung, dibuang. Jadi termasak karena ya, pada musim kemarau pada saat dia kecil kan yang tadi dibuang bisa dipakai sebenarnya, tapi tempat enggak. Ini dia prinsip hujan. Akhirnya alirannya setelah dia muter turbin ya kembali lagi ke sungai. Nah, ini disebut waternya ya, air buangan. Nah di rumah daya ini ada turbin dan penerapan sama nanti ada kontrol ya. Sederhana, kontrol sederhana. Sama nenek yang tadi itu adalah penghalang bendungan yang tadi. Supaya pada saat musim air sedikit ini air mengalir ke sini masih cukup. Ya. Kemudian yang keduanya intake ini masuk ke arah saluran, kontur dan sekitar. Kemudian spillway untuk melindungi kerusakan dari aliran yang berlebihan. Saat air besar ya itu tutup sesuai yang maksimalnya saja. Pada air kecil baru dibuka maksimal. Ada dua juga nanti. Ini saringan. Dan yang keempatnya, yang kelimanya itu kelima, jadi kan air diperlambat ditumpukan. Untuk memperlambat aliran air ya tujuannya supaya nanti yang masuk ke penstock atau pipa pesat ini dia tidak tercampur lagi antara udaranya, belum udara. Ini menyebabkan nanti jadi ketukan palu tidak maksimalnya nanti daya yang dihasilkan. Nomor 5. Ditenangkan dulu airnya. Yang pipa penstock ya aliran tadi yang masuk ke turbin. Karena nanti pipa tekanan ya. Dan baru masuk dia turbinnya tarik turbin. Dan biasanya karena daya ini kecil, nah saya lihatin simulasinya sedikit ya. Ininya dia biasanya menggunakan bel ya, gear semacam gear yang kalau kita tidak dilangsung asnya daripada rata-rata untuk mikrohidro dia pakai karena putaran yang dihasilkan dari turbin itu tidak mencapai frekuensi yang diinginkan. Jadi aliran sungai tadi ya. Ini korboinya tadi itu menenangkan. Kalau ini kan langsung dicodet. Kalau yang gambar tadi kan dia dialirkan dulu ke bagian itu. Bisa dua cara seperti itu ya, tergantung landscape-nya daerah tersebut ya. Kalau dia ketinggian kurang baru dicari lagi daerah tinggi. Ini kan dapat ketinggiannya ada miring ya. Kira sungai di gunanya saat musim kemarau ya ini tutup supaya air masuk sini tetap. Pada musim hujan ya pasti air di atasnya ngalir kan. Gunanya. Supaya rumah daya generator. Biarnya sampai setelah bilang itu yang kelihatan rata-rata ya. Kalau mini itu bisa langsung ya karena airnya lebih besar. Nah, putaran ini besar ininya ya, rodanya ini lebih kecil sehingga ini generator ya. Sehingga nanti di generatornya itu akan perputarannya bisa kita ambil sampai 50 Hz atau tergantung dari ininya ya. Kalau kutub generatornya itu 2 kutub, pasti dia menurut kalau 50 Hz kita 3.500 ya, putaran per menit. Nah di sini nggak dapat, karena nggak dapat di sini, dapat langsung di sini nih, pasnya.
sejajar. Ini akan lebih rugi kita lebih kecil. Tapi kan lebih rugi-ruginya pasti ada. Nah, tapi karena nggak dapat, baru dibuat roda gigi yang berbeda antara turbin ini generator. Nah, nanti akan didapatkan putaran sini berkencang kan putaran ini yang diatur nanti. Kalau airnya tekanan tinggi, air banyak ini ditutup sebagian supaya putarannya tetap dapat frekuensi yang sama. Baru dia kan langsung tidak pakai trafo. Satu lagi saya akan yang ini. Hertz tadi kan frekuensinya kan 50 sampai 60 ya, kalau kita 50. Di putaran untuk mendapatkan 50 itu kan nanti akan mendapatkan putaran itu kira-kira untuk kutub apa namanya dua kutub itu 3.000. Kalau dia dua kutub ya paruh. Ini di meja makan. Di meja makan. Nah, tadi jalan nasinya yang mana? Tutup dulu di sini baru dialirkan ke sini. Tidak, karena di sini mungkin tidak cocok untuk rumah tangga langsung. Dialirkan dulu ke sini. Baiknya. Ini pada saat di mana ya? Tadi belum banyak sih pada yang gede nggak ada. Pakai bel lagi kan. Yang di turbin pakai bel ke generator. Mana roda di sini lebih besar itu perbandingannya tergantung di sini. Supaya di sini berapa? Kalau mau katakanlah 2 kutub, berarti kita memerlukan putarannya adalah 3.000 untuk 50 Hz ya. Itu di pembangkit tenaga listrik PLTA ada kita bahas ya. Potensinya dikali kutubnya ya. Putarannya berapa? Terus untuk 4 kutub atau 3.000 untuk 2 kutub yang frekuensi 50 Hz ya. 2 kutub ya, itu MS-nya. Nah, itu jarak kerja dari mikrohidro. Rata-rata itu dia memang pakai bel. Tadi bisa untuk mendapatkan putaran yang sangat kencang karena dia head-nya rendah ya. Ini kan mikrohidro head rendah. Jadi dia bisa menggunakan yang penting berputar turbin ya. Kemudian buang apa namanya salurannya atau telres istilahnya. Pembangunan ini telres. Nah, kalau diterima buangan lah istilahnya. Setelah dia mutar turbin, dan harus dibuang kan supaya nanti aliran yang baru datang lagi. Kalau tidak dia akan menghalangi kan. Karena ini kan bahan cair itu, sehingga putarannya akan berkurang. Jadi harus dibuang kembali lagi ke sungai gitu ya. Jadi ada dua tadi prinsipnya kan, ada yang langsung sungainya dicodet, dipakai benang sedikit ya, ada yang dialirkan dulu tergantung ketinggiannya tadi ya, ketinggian dan tempat rumah daya. Ada yang langsung saja dicodet, dihalangi sedikit ya, supaya nanti airnya lebih dihambat ya, supaya airnya lebih tenang. Nah, yang tenang itu masuk ke pipa penstop tersebut supaya tidak terjadinya apa namanya belum air bisa merusak dari penstop pipa besarnya atau malah turbinnya bisa tidak stabil ya karena tercampurnya air dengan udara.
Jadi karena mikrohidro tersebut direncanakan yang biaya terkecil dan dari lokal dibangun untuk langsung masuk ke jaringan upgrade atau PLN yang kita ya. Output ini dia. Output permintaan harus sesuai dengan kapasitas kita. Beda dengan skala besar, permintaan bisa ditambah gitu ya. Malah ditawarkan sama PLN seperti sekarang nambah daya gratis gitu kan. Karena PLN sudah kelebihan daya. Tapi kalau untuk mikrohidro sebagian besar ya nanti ada juga yang bisa ya besar ya. Tapi kalau pembangkit tenaga kemarin solar cell kita bahas, kalau peternakan surya itu bisa dapat besar dia, permintaan bisa disesuaikan. Ini tidak permintaan harus sesuai dengan kapasitas, tidak bisa ditambah-tambah karena kapasitas terbatas dan ya untuk daerah di sekitarnya gitu ya. Kecuali penggunanya lebih sedikit ya. Tapi biasanya waktu survei itu kan dilihat dulu antara kemungkinan daya yang dihasilkan dengan jumlah penduduk yang memerlukannya. Nah, kalau dipaksakan penambahan daya tersebut, tegangan dan frekuensinya dapat bervariasi tiba-tiba, dan itu akan mengakibatkan kerusakan. Lampunya kelap-kelip, dia daya mengisi dari outputnya ya, kapasitas yang di sehingga dia akan drop ya. Dan permintaan daya di luar ya sama sebenarnya dengan pattern kalau PLN bilang kontrolnya. Orang yang memakai itu kan nggak bisa kita atur. Kapan dia nyalakan, kapan dia matikan, yang kita bisa atur adalah daya maksimal yang dibagikan ke masing-masing pengguna. Gitu. Kemarin masing-masing dapat 400 watt. Itu yang 400 watt itu dia pakai 100 bisa, 50 bisa, itu kan nggak bisa atur. Sekarang pakai 100 semua, atau 200 semua, atau 50 semua kan nggak bisa. Nah, dia yang nggak bisa dilaksanakan adalah di atas dayanya kan, ya, insipinya akan turun kan, dari 400 ke 500 akan turun. Tapi di bawah daya yang dikasih maksimal itu dia variasinya tergantung dia yang gunakan. Kalau dia lagi nggak memerlukan ya dimatikan kan. Sehingga nanti ini terhadap pasokan itu akan bervariasi dia kan, akan kontrol tertutup tadi. Nanti dia pada saat dayanya maksimal ya udah kontrolnya dibuka maksimal sesuai dengan kemampuan daripada pembangkit. Pada saat banyak yang mematikan, itu dayanya akan turun kan, kontrolnya. Bahkan nanti dikontrol sumber airnya yang ini nanti disalurkan ke bagian air, ya. Supaya nanti tidak terjadinya perubahan frekuensi, perubahan tegangan. Nah, kalau untuk untuk daya lebih itu udah diatur dengan masing-masing user, dibatasi dengan NCB ya. Karena kalau lebih pasti tertutup ya, putus sendiri kan, tidak bisa dia melebihi daya. Nanti kan masalahnya nih itu pada saat pembangkit diatur nih, masing-masing dapat 200 watt lah katakan. Pada saat orang pakai semua, udah kan air berkurang itu kan akan lebih kurang daripada. Nah, itu yang jadi masalah nanti biasanya ada pengumuman itu. Nah, daya tidak sanggup sama juga dengan PLN kan, ada pemutusan daya kan. Pada ada pembangkit yang KTM bukan hanya pembangkit saja, pembangkit yang rusak. Dulu kan sempat banyak yang putus dulu ya. Ternyata ada bukan pembangkit yang rusak, jaringannya ya, jaringannya. Nah, membebankan ke pembangkit yang lain, karena dia interkoneksi ya. Dan nanti yang tadi bebannya katakan 1000 mega, kan, dialiri, dipasok oleh 5 pembangkit rata-rata 200 katakan ya. Ada 2 atau 3 yang jaringannya rusak, nah, itu yang tadi kebutuhan 1000 tadi dipasok oleh pembangkit tinggal 2 kan, 400. Ya nggak sekuat dia kan, bisa rusak tuh ya. Malah nanti blank mati semua. Karena yang 400 tadi tidak sanggup memasok 1000. Mati juga di. Karena itu bukan pembangkitnya yang rusak, tapi ada jaringan yang putus, terkoneksi di situ kelemahannya. Tapi kalau masing-masing udah ya masing yang rusak aja itu yang lain tidak terganggu. Tapi dia pada saat ini kelebihan tidak bisa digunakan untuk yang kurang, itu gunanya interkoneksi. Itu kelemahan interkoneksi adalah itu tadi. Saat ada dari masing-masing pembangkit tersebut, atau pembangkit yang rusak, atau jaringannya yang pembangkit yang rusak, sehingga nanti daya yang tersebut akan di-handle oleh pembangkit yang masih nyala. Jika melebihi kemampuan dia, dia akan putus. Ini dia kalau di pembangkit tenaga hidro ini
ya. Sehingga dia diatur apakah airnya dikurangi pada saat permintaan kurang ya. Permintaan maksimal boleh kita atur dengan NCD. Tidak terlebih dia. Pada saat kurang, itu dia pada saat musim kemarau, padahal daya sudah dibatasi tadi, tapi masih di bawah itu lagi. Baru nanti ya, biasanya tidak ada pengumuman. Ini bagian ini diputus dulu jam sekian sampai jam sekian. Kenapa daya otomatis kurang? Dia tidak satu, waktunya tidak satu, tapi beberapa. Supaya nanti pada saat kan daya keseluruhan itu masih di bawah, daya yang dihasilkan masih di bawah daya yang dipakai, padahal sudah dibatasi tadi ya. Ini dapat digunakan dengan operasi aliran tadi ya, alirannya dikurangi atau menggunakan pengontrol beban. Dibuang ke bagian lain. Lebih ya, yang masalah pada saat kurang. Nah, biasanya bebannya di daerah A, B, C, umpamanya. A diputus dulu. Karena kalau A, B, C nyala barengan tidak cukup. Jadi, jam sekian A-nya nyala, B-nya yang putus. Nah, gitu. Untuk pemadaman bergilir ya, PLN skala besar juga seperti itu. Ini jenis turbin ya, karena dia kecil ya, head-nya, dan dia kecil. Ya, ya, sungai yang curam atau dengan ketinggian aja. Nah, yang itu daerah ramai penduduk, biasanya pada daerah yang masih hujan. Ketiga, gunakan untuk investasi strategis. Aplikasi bisa itu ada contoh simulasi tadi kan ada irigasi dia di kanan sawah, tapi ada ketinggian yang mungkin kalau hanya irigasi dia flat itu susah. Lalu kita dapat piku itu dengan aliran sungai langsung ya, aliran sungai itu menyebabkan kincir ya, itu dia kecil. Nah, beda ketinggian itu yang menghasilkan piku bisa ada aliran sungai aja macam kecil apa itu cuman dia aliran saja kan tidak ada unsur apa namanya ketinggian karena kecil bukan kecil. Yang diperlukan tadi informasi hidrologi ini dia masalah hujan, masalah baca untuk lihat keberlangsungan daripada debit air yang nanti tidak hanya pada musim tertentu dia bisa menyalakan listrik. Sepanjang tahun pasti ada turun ya, tetapi dia sepanjang tahun tidak. Itu perlunya informasi ini biasanya lebih dari setahun. Karena tahun ini dengan tahun sebelumnya belum tentu sama ya. Dari bulan ke bulan berbeda. Ya, minimal itu setahun. Biasanya kalau dalam ininya lebih. Apalagi makin besar ya. Ini biaya. Nah, ini biayanya di Indonesia saja itu berbeda-beda tergantung karena sebagian besar mikrohidro itu bukan dibangun sendiri oleh pemerintah ya. Biasanya dari sumbangan dari perusahaan, sumbangan dari pemerintah, ya. Nah, itu berbeda-beda. CSR dari perusahaan, ya. Pada pemerintah biasanya karena anggaran pemerintah biasanya itu ditenderkan ya, tender bisa langsung. Nah, karena nanti yang kuantitatif dengan batas tertentu itu penentuan langsung itu kecil ya, juta. Pas itu dia tender, itu biayanya itu akan mahal. Nah, pemenang tender kan nggak mungkin dia hanya balik modal doang kan, tapi dia hitungan perusahaan kan, selain biaya kerjanya, biaya material, izin segala macam, tentu dia nggak nutup berapa persen. Pasti kan ada juga nanti yang itu memang nggak jadi untung, ada perusahaan swasta yang untuk sumbangan biasanya ke donor, itu biasanya lebih murah, apalagi melibatkan nanti tenaga kerjanya orang sekitarnya, dari masyarakat penroyong ikut membantu untuk hal-hal yang bisa dibantu di penroyong, dari masyarakat nanti bantu dari perusahaan tersebut.
Ya, rata-ratanya dari 1.000 ini ya, per kilonya ya, per 1.000 watt itu $1.000 sampai $10.000. Range-nya cukup panjang ya, itu tergantung dari pertama adalah itu dananya dari mana, kemudian juga lokasi. Semakin sulit lokasinya tentu biayanya akan mahal. Biaya pengangkutannya ya. Lokasinya ada yang lebih lagi dari silver karena ini pound sterling itu lebih dari dolar. Dari 1.800 sampai 6.000 tahun. Ini hasil penelitian dari Jerman ya. Ya kan, gaya tadi kondisi kesediaan kualitas peralatan tentu ya semakin bagus itu akan semakin mahal. Tapi dia akan semakin lebih tahan ya, lebih awet. Nah, kalau itunya kualitasnya lebih rendah, itu biayanya lebih murah. Cuma nanti dalam masalah umur akan lebih cepat rusak dan perlu maintenance yang lebih mahal gitu. Dan ini supaya dia itu ditekan itu adalah kontribusi lokal tadi ya. Apakah secara biaya dari Pemdanya ditambah ya, atau dari masyarakatnya ikut tenaga kerjanya, dia akan lebih murah. Biayanya, nah kalau seperti Indonesia itu tadi dari pembangunan oleh pemerintah yang tadi, sumbangan dari swasta, apakah seperti CSR atau memang ada sumbangan dari negara luar ya, itu juga ada. Seperti kita ada Amerika dan Jepang, dan Jepang itu dia memang. Biasanya ini memang untuk kebutuhan masyarakat, pedesaan biasanya, pedesaan urban. Nah kalau swasta kita tuh masih kurang, membangunnya bisa swasta ya, tetapi dia membangun untuk seperti pembangunan PLTA skala menengah besar ya, karena harga jualnya tidak bisa sesuai harga pasar. Karena hampir semua pembangkit yang semakin kecil itu pembangkit, harga per kWh-nya itu akan lebih mahal. Karena kan mikrohidro kan dayanya kecil kan, sehingga per kWh-nya mahal. Dan itu kalau dijual di daerah pedesaan nggak mampu masyarakat dulu. Sehingga swasta itu masih jarang. Biasanya swastanya menyumbang, kemudian diserahkan pengelolaannya ke masyarakat sekitarnya setelah dilatih gitu ya. Dan publik itu Indonesia masih jarang. Biasanya masih donor dari perusahaan-perusahaan. Ya. Karena di perusahaan-perusahaan itu kan punya kewajiban yang namanya CSR ya, corporate CSR-nya social responsibility ya, tanggung jawab sosial perusahaan. Nah itu ada, jadi perusahaannya untung biasanya, itu untung dia harus berapa persen dari itunya tuh keuntungan itu disalurkan oleh itu bisa salah satunya karena biaya yang cukup besar tadi ya, $1.000 sampai $10.000. Jadi 14 ini kan $1.000, 1.000 ini per kilo nih ya. Nah kalau katakan 100 kilo berarti kali 100 berarti 14 juta, 140 juta sampai 1,4 miliar kan. Nah itu kan cukup mahal. Itu perusahaan besar lah ya. CSR-nya yang lebih besar. Kemudian pengalaman saat ini pengembangan PLTA off-grid itu ya masih tidak terhubung ke jaringan. Kalau sangat sulit untuk mengembangkan skema yang dengan 50% pendanaan masih susah. Kebanyakan adalah emang dana pemerintah, sumbangan dari power saja ya. Dengan swasta mau itu gabung itu itunya karena daya hasilkan kecil dan tentu daya jualnya juga rendah. Karena ini baru opsi, ada beberapa negara sudah dilaksanakan ya pendanaan publik. Nah, ini tadi yang sering tadi kan kesulitannya masalah daya yang kecil dan tidak mungkin kita biasanya kalau dia kecil kan harus listriknya dijual lebih mahal gitu ya. Nah, tapi nggak bisa. Biasanya itu dia lebih murah dari yang dihasilkan PLN malah karena dia sumbangan tidak akan untung. Kalau dana publik itu kan harus ada keuntungan nanti. Dan kalau untuk infrastrukturnya itu enggak, kita sudah dari Jawa Barat tentunya, itu sudah ada lokal, turbinnya bisa lokal, traktornya bisa lokal. Hampir di atas 70% itu sudah komponen lokal bisa. Biasanya kontrol-kontrol yang masih impor. Kemudian memperlakukan distribusi pada harga elektrifikasi on-grid. Nah ini susah.
untuk konsumen. Ini kalau untuk konsumen besar bisa, tapi kan itu biasanya di daerah pedesaan. Bisa konsumennya adalah masyarakat menengah ke bawah, ya kemampuannya lebih rendah. Sehingga tidak bisa kita menaruh harga yang tinggi. Nah, kalau harga tinggi berarti nanti harus ada subsidi dari pemerintah. Masyarakat tetap rendah, cuman yang perusahaan tadi kalau swasta yang bangun dia dapat harga yang sesuai, ya. Jadi tidak rugi. Nah, itu di Indonesia belum ada. Ya biasanya itu ke PLN dikasih ya itu subsidi itu disebut ya. PLN kalau subsidi, kan PLN itu emang subsidi ya. Yang 450 itu ada 100% subsidi. Ya. Dan 900 itu terseleksi ya subsidi. Ada masuk subsidi, ada yang sudah tidak subsidi. Nah, subsidi itu dari mana? Bukan dari PLN-nya, pemerintahnya. Juga kalau mobil Transjakarta gitu ya, kan hanya 3 ribuan ya. Itu nggak mungkin harga 3 ribu sepanjang itu. Selagi kita nggak keluar dari koridornya kan kita tetap menggunakan biaya yang sama kan. Juga KRL itu subsidi dari pemerintah. Nah ini kalau untuk satu-satu, kalau itu kan gampang ya kalau PLN, kereta besar ya atau kereta api. Tapi kalau ini kan terpencar satu-satu ya, susah pemerintah. Indonesia saya sampai sekarang saya belum punya. Nah biasanya paling swasta, pemerintah Pemda ya. Nah kebanyakan Pemda di Indonesia itu biaya anggaran pendapatan belanja itu sebagian besar itu tersedot untuk bayar gaji karyawan, gaji pegawai. Jadi kan untuk subsidi ini atau untuk pembangunan itu rata-rata dari pemerintah pusat. Ya, susah diharapkan. Hemat biaya untuk membuat proyek supaya untuk menarik bagi masih Indonesia belum adanya usahanya untuk unsur subsidi dari swasta. Jadi swasta itu bangun adalah untuk disumbangkan. Banyak di Indonesia itu swasta yang membangun, kemudian hasilnya setelah selesai disumbangkan ke lokal. Jadi lokal akan semacam panitia lagi di pengurus, ya, yang pengurusnya nanti akan menarik iuran dari masyarakat yang biasanya iuran kecil. Karena kalau swasta tidak akan modal, itu kalau sumbangan tadi kan karena kewajiban tadi ya, kan? Jadi kita pemerintahnya atau pemerintahnya perusahaan-perusahaan yang sudah untung sekian itu ya harus kan sebagian itu CSR tadi dibebaskan yang ini salah satunya bisa digunakan untuk pembangunan yang bukan untuk keberlanjutan. Karena perusahaan itu kan keuntungannya berbeda-beda kan, dan bukan CSR-nya bukan satu tempat. Ini yang masyarakat tadi dia akan mengatur tarifnya berapa, masyarakatnya sanggup. Nanti kan walaupun pembangunannya dibayar pemerintah atau sumbangan dari swasta atau sumbangan pihak lain, tetapi kan setelah maintenance-nya keberlanjutannya itu kan sudah serahkan ke masyarakat setempat biaya kan, biaya maintenance untuk membersihkan sungai segala macam. Kalau ada yang sungai yang jebol ya itu seperti yang di Sabina ada itu di Gunung Halu ya, kadang jebol itu sungainya kan. Nah, kemudian biaya distribusinya juga dibagi dengan perhutani. Setiap daerah berbeda-beda ya. Ada yang nol distribusinya karena dia berada di lokasi perhutani, petani minta juga. Ya, seharusnya di masyarakat kecil tidak perlu. Nah, petani itu perusahaan yang besar gitu ya, daerah besar. Jadi kita pernah minta juga. Kemudian yang terhubung jaringan ini cara terutama di Indonesia. Karena untuk kebutuhan sendiri aja kurang ya, apalagi nanti dimasukkan ke jaringan grid. Hambatannya banyak ya. Hambatannya langkah kerjasama, kebijakan, peraturan itu ya. Tidak ada kebijakan yang memadai gitu ya. Jadi masing-masing daerah, masing-masing sumber tadi berbeda-beda. Nah ini akan menyebabkan pengembangan koridor. Tapi mengetahui mana yang berlaku untuk bekerja di wilayah yang regulasinya masih abu-abu atau kurang jelas itu ya. Pembiayaan, nah ini biasanya dana dari perbankan sangat kurang sekali. Ini lebih banyak itu donor ya, sumbangan dari perusahaan, sumbangan dari Kementerian Luar Negeri gitu ya, atau dari pemerintah sendiri. Pemerintah sendiri juga sama. Setelah jadi itu diserahkan ke Pemda menyerahkan lagi ke
lokal. Nah, karena emang nggak ada dia untuk ngambil keuntungan susah. Nggak ada yang kecil, nggak bisa dijual normal. Nah, harganya di bawah lagi kan. Akhirnya khusus untuk ya, masyarakat, walaupun masyarakat masih bayar, sebenarnya bayar untuk keberlangsungannya saja, bukan kita wajar ya kewajiban pemerintah untuk menyediakan energi bagi masyarakat. Modal ventura masih bank lokal itu masih jarang karena modal ventura bank lokal kan harus dikembalikan. Nah, untuk mengembalikannya untuk biaya maintenance kadang-kadang masih susah, apalagi nanti untuk ditambah lagi untuk pengembalian modal pembangunan kan agak susah. Masih di Indonesia susah. Tapi kalau ada subsidi dari pemerintah mungkin bisa. Tapi sekarang itu masih belum ada seperti itu. Biasanya pemerintah langsung untuk pembangunannya ya. Nah, seperti itu. Pinjaman dari bank, modal ventura itu masih berat untuk nanti yang kapasitas untuk rencana pembangunan, penguasaan pembangkit, ya, kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Potensi. Banyak penda-penda yang kurang paham. Makanya program pasca sarjana Unsada itu sering mengirim surat-surat untuk menyekolahkan karyawan-karyawan dari penda-penda di daerah itu yang diterbarukan di kampus. Ini masih kurang itunya tanggapannya. Karena masih kurang perhatiannya pada potensi-potensi energi terbarukan di desa itu banyak. Ada mikrohidronya, ada untuk solar cell-nya, ada nanti biomasa nanti kita bahas ya. Kalau di daerah pesisir itu tenaga laut itu masih banyak yang dari daerah yang belum ada listrik ya, potensinya ada tapi pengetahuan dan kesadaran Pemdanya masih kurang. Dan nanti ya mengharapkan selalu dari kapan PLN jaringannya masuk. Nah, itu jadi kan. Padahal untuk daerah-daerah tersebut pasti bisa lokal itu. Kurangnya perhatian kita ya karena tadi kurangnya perhatian mungkin kurang pengetahuannya, kurang informasinya. Karena di Indonesia itu energi terbarukan itu masih langka ya. Yang sudah banyak itu adalah solar cell. Itu pun orang-orang yang perkotaan biasanya. Nah, dulu zaman Pak Habibie Putri dulu zaman itu ada itu daerah-daerah pedesaan menggunakan panel surya untuk lampu dan televisi. Masing-masing rumah dikasih satu panel. Nah, terkoneksi ya masing-masing. Kasih satu baterai. Nah, malah ada penduduk yang baterainya digunakan untuk menangkap ikan. Gitu. Nah, itu untuk energi penerangan di rumah gitu ya. Listrik itu tapi digunakan ya rusak. Jadi dia padahal lampu itu digunakan malam hari kan. Nah, baterai nggak ada gimana? Nah, umur baterai dibanding umur panel itu kan jauh lebih pendek gitu. Nah, sekarang sudah ada baterai kering ya, itu biasanya umurnya lebih lama. Maintenance tidak serepot baterai pasang. Dan untuk tingkat tekniknya lokal sering kita, nah ini bisa kan ini masih masih bisa. Kita ini masih jadi masalah. Juga masalah karena kurangnya fasilitas wisata. Terutama di daerah terpencil jauh. Tidak semua daerah ada bengkel-bengkel yang membangun. Nah, nanti biayanya akan meningkat kan, karena jarak tempat pengadaan dengan tempat pembangunannya tinggal. Kemudian data dari sumber daya air itu tidak terlalu banyak. Secara umum saja ya. Pada dasar misalnya hidrologi, geografi, geologi, panjang menengah, panjang itu masih. Nah, sehingga swasta juga malas. Kalau semuanya ada dia kan itu kan biaya semua kan, masuk modal semua itu kan. Harusnya itu dari Pemda, harusnya pemerintah. Ini potensi daerah ini nih. Energi terbarukan kedua ini, energi kita terbarukan biomasa ini, energi kita terbarukan umpamanya tenaga laut ini harusnya sudah ada. Jadi swasta tinggal menghitung, oh ini layak atau tidak. Nah ini kan kalau dia juga yang meneliti data-data hidrologi, geografi, geologi ya itu makin jauh ya. Jadi sehingga investasi akan semakin susah untuk terjun langsung. Kemudian juga, nah ini yang antar instansi nanti ya. Daerah tangkapan hujan tadi, kalau di hulunya ini sering terjadi kerusakan. Kenapa?
ya satu sisi orang butuh air yang tetap, hutan, lestari. Tapi di sisi lain orang ada juga kebutuhan untuk kayunya gitu kan. Apakah kayunya diambil atau nanti diubahnya menjadi ladang. Jadi kalau bisa tuh kalau ladang itu kan daya resapannya jadi turun kan. Tadinya kecil besar jadikan pohon-pohon yang umurnya pendek itu akan daya serap airnya akan jauh berbeda. Kan nanti data air akan berkurang nanti sehingga nanti aliran sungai sepanjang tahun akan pada musim hujan terlalu besar, pada musim panas akan kering atau sangat sedikit. Jadi promosi ini yang belum ada di kita fit and tarif. Fiskal, penawaran, subsidi, juga subsidi kalau untuk masing-masing ini belum ada ya. Saya masih dia subsidi langsung subsidi PLN. Masih rakyat fiskal terima. Kemudian kota pokoknya bangun masyarakat sangat hebat, udah situ aja nih ya. Masih sekarang, ini kotanya sekian, tapi dapat subsidi sekian mana? Pemerintah ya kan? Karena anggaran kita juga terbatas. Harusnya ini bisa di Pemda. Nah, tadi cuma masalahnya Pemda Indonesia sebagian besar, ya biaya anggaran pendapatan belanja daerah itu masa banyak ya kurang malah ya. Itu malah dana-dana dari pusat itu dipakai untuk biaya banyak karyawan, pegawai ya, sehingga untuk pembangunan itu sangat kecil. Sehingga kalau terjadi kerusakan jalan itu lama sekali perbaikannya kan. Kenapa? Anggaran habis untuk gaji pegawai. Itu yang kata sebenarnya pemekaran wilayah itu belum layak. Artinya dia itu harusnya sudah survive ya untuk anggarannya. Karena sekian persen sudah bisa untuk pembangunan, bukan hampir 100%, malah lebih dari 100% untuk biaya pegawai. Banyak. Dan tingkat 1, tingkat 2 di Indonesia itu masih banyak seperti itu. Jadi mengharapkan dana dari pusat, dari APBN. Karena dari APBN itu lebih ke pembangunan gitu kan. Nanti subsidi kita itu bisa. Tapi ini karena dipakai karyawan lagi ya makin sedikit. Sedangkan jenis pembangunan banyak. Ada jalan, ada irigasi, ada bantuan ke masyarakat kurang mampu gitu kan. Banyak sekali kan perbaikan sekolah, gedung-gedung pemerintah gitu kan. Itu kan biaya semua. Akhirnya ya untuk penambahan pembangunan makin kurang. Hanya beberapa daerah yang surplus itu ya, daerah kaya ada. Yang untuk paling menonjol instrumennya adalah fit and tarif. Indonesia belum ada. Negara maju sudah. Jadi dia disubsidi sebenarnya subsidi itu ya fit and tarif. Dan dari sisi permintaan, kewajiban kota memasang UPS atau sisi permintaan untuk menggunakan presentasi itu karena sumber daya tadi ya. Nah itu kamu sedikit lagi ya, ini karena kita sempat itu dulu ya. Jadi kita sedikit walaupun nggak sampai selesai ya. Harusnya minggu depan kita udah masuk angin. Tapi ini kita habiskan sama sedikit lagi ya. 10 menit lagi cukup. Nah, tadi masuknya juga ada telat ya. Ini data ya konstruksinya tadi, ini pembangunannya, ada bendungan, tadi ya kayak yang pertama tadi. Bendungannya bukan bendungan besar, hanya untuk menenangkan air gitu ya. Supaya airnya dari air deras tadi supaya lebih tenang, menghilangkan gelembung-gelembung yang masuk ke dalam pipa penstop atau kemudian baru ada semacam apa namanya saringan ya supaya tidak, karena namanya di daerah hutan ya, daerah gunungan, ada kayu, daun segala macam itu akan disaring itu gerbangnya. Baru masuk ke pipa penstop, masuk ke aliran dulu ya, seperti ke aliran itu gerbang untuk mengatur, membuka atau menutup air tumpahan tadi dan saringan truk tadi. Kemudian pipa masuk nih, pipa penstop struktur antara sungai dengan saluran air. Gerbang dibuka ya, tadi. Tidak semua seperti itu ya. Kalau yang langsung dari sungai ini nggak ada. Dia langsung masuk ke penstop. Langsung ke gerbang saringan tadi. Langsung ke penstop. Ini yang dia dialirkan dulu, dibikin saluran dulu ya. Ada 2 tadi kan. Nah, baru sehingga untuk bisa masuk. Kemudian kalau di tikungan tadi ya. Ini kan susah, tidak semua daerah ada. Kemudian
lokasinya dirancang tahan banjir, makanya dia dialirkan tadi ya, yang tadi yang dialirkan. Kalau yang langsung dicoret tadi biasanya itu sungainya kenaikan airnya biasanya terlalu tinggi. Kalau tidak nanti dia terlalu besar masuk ke dalam yang dialirkan. Tidak langsung dicoret seperti yang tadi. Saluran kanal ini yang dibutuhkan, yang dialirkan tadi ya, tidak langsung sungainya dicoret langsung masuk ke dalam. Ini biasanya yang bisa terjadi luapan pada saat musim-musim hujan. Ya, karena ada saluran kanal. Mencari ketinggian juga tujuannya ya. Mana terjadinya lereng atau lembah yang beda ketinggian. Ini mereka pasir tadi dia tetap, tapi dia kenapa dia aliran air tadi dibuat tenang dulu kan? Kalau dia tenang kan pasir akan turun. Kalau air bergejolak atau apa itu kan lumpur atau pasir kan bercampur dengan air kan, makanya dibuat kolom air tadi supaya dia ini turun. Kemudian baru disaring. Aliran yang deras tadi ditenangkan. Disaring, baru masuk ke penyaringan tadi. Ini kalau mengatur ketinggian ya. Pada saat musim hujan itu tinggi. Supaya yang ngalir ke masuk sini tetap sesuai debit. Jadi kemarin dibuka supaya debitnya maksimal. Ya. Ini baik tadi tempat air tenang tadi dan rak sampah. Menyaring sama sampah. Jadi dia akan memblokir air yang masuk ke dalam pipa penstok ya, puing-puing segala macam. Tapi namanya pasir sama itu kan nggak bisa, makanya dibuat tenang tadi airnya ya. Dan ini aksesnya di tempat-tempat yang mudah dikontrol supaya sama-sama tadi mudah dibersihkan. Kalau tidak nanti aliran air akan tersumbat kan. Buat tenang dulu di sini, baru masuk ke pipa. Saring. Berapa saat ini pipa penstok, aliran yang masuk ke turbin. Ini tadi juga ada pernapasan pembuangan udara supaya tidak ada vakum negatif di dalam pipa. Jadi pipanya tidak pelan-pelan ya dibuka. Persen langsung full gitu ya, atau sampai nanti tidak ada lagi udara yang tercampur, gelombang-gelombang udara yang tercampur. Untuk menghindari membutuhkan palu. Jadi juga nanti terhadap putaran turbin ya, tidak konstan airnya, ya, bergelombang. Nanti ada tegangan, tekanan ya, pressure gap namanya itu untuk menentukan air. Tekanan berapa yang diperlukan untuk turbin? Kalau lebih berarti aliran air dikurangi. Kalau kurang ditambah pasokan airnya. Kenapa? Kita mengartikan frekuensi yang sama, konstan ya. Nah, jatuh. Kalau ini dia skala besar ini ya. Ini yang tidak boleh terjadi, itu kan palu tadi. Nah, jadi di sini ada lagi nih penutup itunya ya, penutup pembuka. Jadi tidak langsung di atas juga ada tutup buka katup dan sini juga ada katup. Sebelum masuk ke turbin. Besok harus diletakkan di tobang ya, sehingga kuat ya pengukurannya. Ya ada yang langsung kayak pakai beton, ada yang menggunakan pakai kayak pipa. Kemudian juga jangan terlalu curam karena ini struktur daripada turbin ke turbin rendah. Jangan juga terlalu datar gitu ya. Jadi jangan di atas 135, jangan juga nanti dia 10 atau 20 derajat ya. Kurang. Dia rumah daya yang isinya tadi adalah ujung dari aliran pipa penstok tadi masuk ke dalam turbin. Nah, turbin nanti ada generator dan kontrol ya. Kontrolnya adalah pada saat permintaan kurang, nah dia mengontrol. Apakah dia mengontrol sumber airnya dikurangi atau nanti mengontrol dibuang dayanya supaya tidak masuk ke user. Tidak nanti tegangannya akan terlalu tinggi nanti user. Nah, di dalam turbin generator untuk mikrohidro biasanya kebanyakan menggunakan pipa apa namanya pembel ya. Supaya roda giginya berbeda antara di turbin dan generator. Turbin lebih besar, generator lebih kecil karena
putaran turbin tidak bisa dapat putaran yang menghasilkan 50 Hz atau 60 Hz. Biasanya 50 ya. Nggak perlu dipercepat lagi. Dipercepat lagi dengan, sedangkan aliran tidak bisa, sudah maksimal ya. Cepat tapi dengan roda gigi ya. Tapi dari sisi roda gigi kita rugi sebenarnya. Tapi daripada kita langsung hubungkan asnya ke turbin ya, putarannya nggak dapat. 50 Hz nggak bisa, nanti banyak peralatan racing nggak kerja. Itu malah rusak nanti ya kalau rendah. Dengan generator yang ada di sisi tadi. Kemudian juga turbin juga harus mulai diakses tadi ya, bahkan nggak boleh jauh sekitar 1,5 meter dari dinding ini tadi ya, stok masuk tadi. Turbinnya boleh terlalu jauh. Karena dia sudah datar sih kan, nanti akan mengurangi nanti. Kemudian juga dari turbin ke bawahnya juga harus ada perbedaan ketinggian karena nanti dari turbin kan buang airnya ya, tersebut talresnya tadi ya. Dari berdaya harus kering tuh, boleh basah. Karena ada generator. Kalau turbin memang basah ya, tapi yang masalah generator dan kontrol listrik ini nggak boleh basah. Makanya airnya langsung dibuang, ngalir lagi ke aliran sungai. Biasanya kalau untuk mikro itu. Tembak kan? Dari masuk tadi ini ada katup lagi ya. Di atas katup juga. Baru masuk ke turbin, karena putarannya tidak bisa menghasilkan frekuensi 50 Hz langsung, ya pakai roda gigi, pakai bel. Kalau idealnya kan langsung sini, turbinnya, asnya sama turbin dengan generator. Yang batu PLTA ya, apakah dia vertikal? Kalau vertikal kan udah rugi lagi ya, yang dia ya vertikal, yang horizontal rugi lagi. Vertikal ini kan horizontal ya, as harusnya. Tapi karena putarannya ini nggak bisa dapat di roda gigi. Susah untuk mendapatkan karena sumber airnya tinggiannya rendah ya. Nah sampai sini dulu nanti kita lanjutkan lagi ke minggu depan dengan tambahan nanti masuk ke apa namanya tenaga angin ya. Ini dulu sedikit lagi nih. Ini nggak banyak lagi nih dari 19 menjadi 40 lembar aja nggak banyak ya. Nah itu dulu kita sebentar saya ini dulu ya yang hadir ya. Tutup kuliah kita.